Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi GKJ Marguwitan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, syukur dan terima kasih untuk hari ini. Kami hendak belajar firman-Mu, kiranya Roh Kudus penuhi kami, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan dengan segala keterbatasan kami. Berkat firman-Mu, kiranya bisa kami rasakan hari ini. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Amin. Judul resapi hari ini adalah melampaui segala akal. Nas terambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menutup pekan Advent ketiga yang bertemakan sukacita di dalam masa pengharapan dan penantian akan datangnya Sang Mesias Juru Selamat. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang melampaui segala akal. Pertanyaannya adalah, apa maksud melampaui segala akal? Dan apa yang melampaui segala akal tersebut? Dan bagaimana kita bisa mengalaminya? Yang dimaksud melampaui segala akal adalah sesuatu yang jauh melampaui norma atau hal yang biasa. Sesuatu yang melampaui pemahaman dan pengertian kita. Tak terjangkau oleh akal kita. Tidak masuk akal. Tidak ketemu nalar kalau dalam bahasa Jawa. Apa yang melampaui segala akal? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan janji Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Yang melampaui segala akal adalah damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan diberikan kepada kita untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Lalu, bagaimana kita akan merasakan damai sejahtera Allah itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak bertemu nalar, tidak bisa kita pahami itu, akan memelihara kita. Kita akan masuk di dalam contoh. Misalnya, meskipun kita berada dalam status medis yang tidak baik-baik saja, dokter mendeteksi ada penyakit yang serius di dalam tubuh kita, dan kita harus terus-menerus menjalani program medis. Apa yang kita rasakan? Kita tetap merasa sukacita, kita tetap tenang, kita damai. Meskinya masuk akalnya kita takut, panik dan sedih di luar akal kita. Mungkin kita berada dalam keterbatasan finansial. Kita bukan orang yang banyak uang, banyak harta. Ada banyak kesulitan dalam perekonomian kita, dalam hidup kita sehari-hari. Biaya hidup untuk keperluan makan, biaya sekolah anak-anak, dan sebagainya. Kita dalam kondisi yang sangat minim. Meskinya kita susah,
khawatir, cemas, bahkan mungkin bingung. Tapi pada kenyataannya kita tenang-tenang saja, kita menjalani hidup dengan mengalir dan penuh sukacita. Mungkin juga kita berada dalam kondisi yang dipojokkan, dipersalahkan oleh teman yang mencari pembenaran. Kita melayani sepenuhnya, tapi dicari-cari kesalahan. Masuk akalnya, kita jengkel, tidak senang dengan teman tersebut. Tapi ketika kita bertemu, bergaul, kita sama sekali tidak merasakan rasa jengkel, benci, tidak suka tersebut. Kita bisa baik-baik saja. Kita tetap tersenyum, ngobrol dengan sukacita. Sesuatu yang di luar nalar kita. Mungkin juga kita tengah mengalami masalah-masalah keluarga yang sangat rumit. Anak kita mengecewakan, membuat masalah, mungkin juga istri atau suami, saudara, ada saja. Hal-hal yang benar-benar membuat kita sedih dan bingung. Tapi kita tetap bisa tenang, menyelesaikan masalah demi masalah dalam keluarga dengan damai, dengan sukacita. Bisa juga masalah-masalah itu terjadi dalam pekerjaan kita. Pajak yang naik memungkinkan kita ada PHK. Ada kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kita tidak merasakannya. Kita tetap tenang. Bekerja seakan semuanya baik-baik saja. Kita kadang heran, kok bisa ya? Saya tidak marah meski dijolimi. Kok bisa ya? Saya tidak panik meskipun dokter memvonis umur saya tidak panjang. Kok bisa ya? Saya tenang-tenang meski tidak punya uang. Kok bisa ya? Saya tetap bersukacita dalam bekerja, dalam bergereja, berpelayanan, dalam bermasyarakat. Padahal masalah keluarga saya benar-benar kompleks. Masalah pekerjaan saya benar-benar ruwet dan melelahkan. Itulah Bapak Ibu Saudara. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu, memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan tidak ingin kita kehilangan sukacita kita. Tuhan tidak ingin kita kehilangan pelayanan kita. Untuk kita senantiasa berbuat baik. Tuhan tidak ingin kita kehilangan waktu-waktu kita untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan kita di dalam Tuhan Yesus. Menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah kita alami dalam diri kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Karena itu Tuhan memelihara hati dan pikiran kita dengan damainya yang melampaui segala akal. Sehingga dalam keadaan apapun kita merasakan damai sejahtera Allah. Inilah salah satu janji Tuhan, bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, dalam arti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita kalau kita berada di dalam Kristus Yesus, berada di dalam iman bahwa yang diurapi Kristus itu juru selamatku. Pengakuan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus itu akan membawa kita mendapatkan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang jadi pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita tersebut? Firman Tuhan hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Inilah caranya, Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa permohonan dengan ucapan syukur. Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara, doa tidaklah identik dengan memohon. Doa lebih luas dari sekedar meminta atau memohon. Doa bukan hanya tentang permohonan, tetapi doa sesungguhnya adalah membangun hubungan persandaran kita kepada Allah. Doa adalah satu proses dialog kita dengan Allah. Doa merupakan satu wujud kita mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Doa adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan Allah. Doa adalah saat kita mencurahkan segala isi hati kita, seperti seorang anak bercerita pada bapaknya apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Doa adalah saat kita berdiam diri untuk mendapatkan hikmatnya, untuk mendapatkan tuntunannya, untuk mendapatkan kekuatannya, untuk kita mendapatkan curahan kuasanya, kasihnya, sehingga mujizatnya itu terjadi di atas diri kita. Saat doa bisa menjadi satu transfer kekuatan ilahi dari Tuhan Allah untuk membuat kita mampu menghadapi setiap perkara, apapun itu. Doa ibarat seperti aliran listrik yang mengalir pada HP atau gadget kita ketika kita ngecas, yang setelah itu membuat dunia dalam satu genggaman, yang membuat HP itu hidup dan berfungsi. Tanpa ada aliran listrik, semahal apapun, sebagus apapun HP, dia hanya barang rongsokan yang tidak bisa berguna. Tapi dengan dicas oleh aliran listrik, maka dunia bisa dalam satu genggaman. Apapun bisa kita temukan di dalam HP. Demikian juga ketika kita berdoa, sesungguhnya kita ngecas untuk mendapatkan kembali nafas, kekuatan ilahi, energi positif ada di dalam diri kita. Doa seperti ibarat balon yang diisi dengan udara, sehingga hidup kita bisa berubah, bisa berbentuk, terlihat bentuknya, dan bisa bergerak, terbang, bahkan terbang tinggi. Kita menemukan identitas dan jati dirinya setiap kita berdoa. Jadi doa bukan sekedar permohonan, tapi lebih merupakan
proses relasi dan interaksi kita dengan Allah Sang Pencipta dan Pemilik hidup ini. Karena itu, dalam nas ini ditulis doa dan permohonan. Setelah kita berdoa, di dalam doa itu kita sampaikan permohonan-permohonan kita. Dalam relasi kita dengan Allah, di situ kita menyampaikan segala keinginan kita dan dengan ucapan syukur. Ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah dalam doa dengan penuh ucapan syukur, Allah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal. Allah akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, sebagaimana contoh-contoh tadi. Dalam Kristus Yesus sangatlah penting, karena kedamaian tidak terpisahkan dari Kristus. Karena Kristus telah menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal, yaitu kita didamaikan dengan Allah. Dan Dia, Kristus, akan selalu menyediakan kedamaian-kedamaian yang sama, yang melampaui segala akal dalam setiap persoalan-persoalan yang berbeda, dalam setiap persoalan-persoalan kita. Inilah makna di dalam Kristus Yesus. Tuhan Kristus telah melakukan dan akan melakukannya lagi. Allah tidak pernah berjanji akan mengubah keadaan kita, tapi Dia hanya berjanji memberikan kedamaian yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kedamaian tidak selalu ada dalam perubahan keadaan, tapi damai dalam kondisi yang tetap tidak berubah. Tetapi Tuhan menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita dengan damainya yang melampaui segala akal. Karena itu Bapak Ibu, kalau rindu untuk mendapatkan damai, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur.